Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala binikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran ni'mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Salam rahayu untuk kita semuanya dimanapun berada. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih bagi semuanya, ikhwan semuanya yang masih setia nongkrong di channel kami. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa, jazakumullah khair. Alhamdulillah, untuk kesempatan hari ini semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan hari ini kita akan memanggil gaib yang kemarin itu, dan kita akan membahas tentang ketauhidan, ya, ajaran ketauhidan. Ini pandangannya yang seperti apa, pandangan bangsa gaib ini seperti apa, gitu kan. Sudah kita panggil. Mungkin sang yang cahaya mana yang dari Islam yang adil, tahu tujuh sang yang cahaya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Abdul Malik. Abdul Malik. Oh. Masuk lagi. Abdul Malik. Kamu diberitahu lupa. Abdul Malik. Iya. Abdul Malik yang mana? Banyak. Bukan Malik yang di sana. Bukan. Nah iya. Hampir sama nama tapi bukan sana, bukan. Nah yang mana terus? Pengikutnya, salah satu kawan-kawannya, satu jenis jin yang terbang tinggi. Saya jenis sebenarnya seperti jin seperti itu sih, ibrit sebenarnya. Saya merah, cuman saya alhamdulillah sudah masuk Islam. Gitu. Malik juga sama seperti saya, jin itu, tapi kan saya sudah tahu Islam. Oh, beda sama yang Malik kemarin. Ya kan Pernah saya panggil ke sini. berbeda, hanya beda. satu jenis, Satu marga itu ya. ya satu golongan. Nah, ini saya mau tanya tentang ajaran yang mengajarkan atau yang mengamalkan ketauhidan ini
bagaimana pandangan sampean tentang orang yang mengajarkan tentang tauhidan? Untuk saya atau bangsa kalian? Hah? Ya bangsa kami, pandangan sampean itu seperti apa? Orang-orang yang mengamalkan tauhid dan yang tidak mengamalkan gampang. Menurut kami gampang, melihatnya gampang. Manusia itu lebih lemah dibanding kami yang bertauhid dan yang tidak. Itu nampak seperti pilar cahaya itu. Kalau yang bertauhid itu seperti ini, sudah ada pilar cahaya ke atas sana, walaupun ada yang segini, ada yang lumayan, ada yang ini lagi. Itu ada dari sininya ada. Itu seperti pancaran, itu cahaya nur ilahi. Itu cahayanya. Lah, orang yang ada cahayanya ke dalam berketauhidannya, ini apakah selalu yang dibahas tentang ketauhidannya tanpa secara dohirnya? Ya tidak. Tetap dohirnya melakukan syariat, tetap nggak boleh ditinggalkan. Ini jasad nih, ini jasad harus ikut bersujud, harus melakukan ketundukan pada ilahi, harus bersujud. Kalian manusia ini dari dari tanah kamu. Dari tanah. Iya, saya juga dari tanah dong. Ya, saya kan bukan seperti kalian. Aduh, saya bergerak ini enggak Pak, ini dibolehkan nih. Kan itu dari sudut pandang gaibnya. Kalau tuntunan tauhid untuk manusia itu bagaimana? Mudah sekali. Kami jika bangsa kami bertauhid, sudah ikrar bersyahadat, wahdahu la syarikalah itu, kami karena badan jisim kami halus langsung berubah total. Gitu. Sedangkan kalian jika berikrar tidak nampak dalam pandangan kalian, hanya di sininya, hanya orang-orang tertentu yang mampu melihat. Gampang. Kalau yang tidak bertauhid itu seperti pilar saya bilang tadi, itu banyak lalat yang menempel. Lalat itu perumpamaan lalat. Lah, bangsa kami ikut nempel. Ini ada juga kan yang mengamalkan ketauhidan. Tadi sampean bilang tauhid ya harus juga jasad, ya. Ada yang mengamalkan tauhidan, ya, ketauhidan, tapi tidak mengamalkan kejasatannya. Nah, dia mempunyai keilmuan atau mempunyai hal-hal yang sesuatu yang orang umum itu tidak tahu, tapi dia bisa tahu. Lah, itu dari mana? Dari bangsa saya. Saya malah lebih parah itu dari bangsa iblis. Kalau yang sudah merasa apa itu bersatu dengan penciptanya, wah itu jatuh ke lembah dalam jahanam itu. Itu yang sudah merasa seperti itu. Itu bangsa sana yang sudah masuk tanpa melakukan ibadah jasad. Itu manusia nggak boleh seperti pendahulu kalian, orang-orang leluhur sini. Maaf ya, ini usah cerita, usah dulu seperti itu soalnya. Itu tidak boleh, tetap ada gerakan. Ini urat-urat kalian, ini tulang-tulang kalian ini wajib sujud pada penciptanya ini. Ini berapa ratus tulang, saya lupa. 300 berapa saya lupa. Itu harus bersujud. Itu seperti itu.
Harus seperti itu, tidak boleh tidak. Lisan harus berucap. Lah itu bagi yang mengikuti atau yang mengamalkan seperti itu, lah itu apa namanya, ya kehidupannya juga termasuknya enak kayak gitu. Maksudnya dalam hidupnya itu dilihat itu enak, dalam mengamalkan ketauhidan itu kan jadi tertarik. Ya itu tipuan bangsa iblis. Itu tipuannya iblis. Tipuannya iblis. Itu bukan dari sana, bukan. Dari sana malah tertahan oleh mereka. Berjejer. Begini semua menahan supaya tidak mendengar. Kalian mengajak kebaikan, ditutupi semua, ditutup kolbunya, ditutup biar buta tuli bisu. Itu apa itu seperti itu, nggak mendengar biarpun kalian berucap beribu-ribu kata, telinganya sudah tertutup. Lah ada juga yang mengamalkan seperti itu ketauhidan dan dia melakukan keheningan. Lah heningnya itu seperti apa? Nah, kami bukan kami, maksudnya bangsa gaib lain itu bahasa kalian menina bobo, mengipas-ngipas biar tenang, biar untuk menipu, biar seolah-olah kalian sudah tersambung. Bahasanya kalian ini, tanah ini manunggal. Itu hati-hati, memang kita melakukan ibadah yang batiniah, tapi jangan sampai terjebak pada pemikiran seperti itu. Kalian memang wujud nur dari sana, tapi tidak boleh berpikiran kalian bersatu. Kalian hanya cermin kecil. Jangan rasa besar. Yang besar sana. Kalian ini mendapat pantulan. Maaf. Pantulan, kalau bersih kalian bisa menerima. Lah yang gelap. Kebablasan saya ini. Nah, maksudnya yang gelap pun bisa dapat. Iya, maksudnya yang saya maksud itu tadi loh. Bukan dia dari melakukan sana. ketauhidan, dia dapat yang seakan-akannya menurutnya dia itu cahaya. Seperti cermin yang ditutup cermin palsu lagi. Bukan cermin tapi batu yang menutupi kekerasan hati itu. Bahkan ada yang hening, ini ada yang datang ke sini itu kan melakukan keheningan, itu beliau itu tidak makan, tidak minum, ya tidak kerasa capek. Itu cara kerjanya itu seperti apa? Saya lagi yang kena ini. Ya kami membantu masuk ke jasadnya, saya masuk ke urat sininya loh. Masuk urat kalian kan banyak. Kami masuk ke dalam memompakan keilmuan biar kalian tidak merasa lapar, tenang. Itu seperti itu. Kami kan berjalan di urat kalian. Oh, seperti itu. Maaf, itu sudah ditulis, sudah diucapkan, kalian sudah hafal. Masa nggak tahu? Mencoba saya ini pasti. Lah, dari kata manunggaling kaula Gusti itu maksudnya seperti apa? Itu dulu ajaran Kanjeng Syekh. Iya. Itu benar. Iya. Hanya murid-muridnya banyak yang salah penggunaan. Baru sampai dikir begini sudah merasa sampai, padahal sininya yang tertutup sudah ada rasa keangkuhan, keangkuhan dan aku ini sudah bagus. Nah, itu akhirnya sana ikut masuk menutupi hati kolbu kalian yang cermin putih bersih itu aslinya itu seperti itu, nur kalian itu ditutup batu-batunya iblis. Gitu. Lah tadi menunggal kaula Gusti itu bisa diperoleh atau bisa enggak itu tanpa dilakukan dengan menjalankan syariat?
Ya tidak boleh. Kecuali itu sudah sudah jadi ruh. Nggak apa-apa loh, kalian masih tinggal di badan yang nggak boleh. Kami pun yang cuma jasad halus saja tetap harus beribadah, berbaris, ikut numpang kalian juga. Kalau kami lihat imamnya bagus, kami ikut masuk, ikut masuk juga. Begitu. Kalau ada hanya berapa di Nusantara ini hanya berapa saja yang ada pancarannya, nggak banyak. Tempat kumpul kami sedikit sekarang, nggak kayak dulu. Nanti dari keheningan ya, orang yang melakukan hening itu posisi roh sukmanya itu di mana? Jadi seakan-akan rasanya itu saya tidak ada di mana-mana, saya tidak ada di sini, ya hanya ada saya gitu kan. Itu bagaimana itu? Cara kerjanya itu seperti apa? Saya bikinkan tempat baru. Kami bikinkan tempat baru untuk kalian. Jadi apakah itu modelnya kayak ini dikubahi gitu kan? Orangnya dikubahi gitu? Ya itu seperti itu. Itu saya bilang itu batu-batunya iblis. Itu nanti kami sulap jadi emas berlian terang benderang, merasa di istana mewah. Terus dalam keheningan tersebut datang hadir sosok itu cahaya yang berwarna kemasan, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna putih. Seperti itu. Itu gampang untuk kami, itu seperti itu. Nanti itu maksud saya apakah itu menunjukkan kebenarannya? Tipuan kami, itu bukan kebenaran. Gitu. Kebenaran hakiki sulit sekali, apalagi di zaman ini. Tapi kan banyak yang mengamalkan, buat apa sholat kalau hatinya tidak ingat Allah, atau lebih baik tidak sholat lah gitu kan. Tapi baik gitu kan. Nah, maksudnya gini, buat apa saya sholat lah? Saya kan udah bertauhid, saya udah baik gitu kan. Saya sama tetangga juga baik, ngomongnya juga baik. Itu bagaimana itu? Nggak boleh. Manusia itu kan diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Gitu. Tetap harus muamalah. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak itu. Harus tetap bermuamalah. Nanti tetap ibadah, tetap harus ke sana, harus diiringi dengan jasad yang menundukkan diri. Ini menundukkan diri ini kali ini cuman budak, cuma hamba, jangan neko-neko, numpuk berlian, emas, tidak penting. Tidak penting, tapi kalau nggak ada juga pusing. Pusing itu kalian, kami nggak pusing. Nah, iya. Ini itu dipraktekkan, harus manusia memang harus diberi contoh. Kalau nggak diberi contoh memang sudah ada contoh akhlak yang bagus yang berjalan tidak diikuti. Jadi sejelek apapun perihal kita, namanya sholat itu tetap ibadah, itu tetap harus dijalankan. Sholat itu ibadah, bentuk jasad kita tunduk. Gitu. Bertauhidnya jasad itu seperti itu. Itu seperti itu. Bertauhidnya jasad itu seperti itu. Kalian. Nah terus bagaimana cara untuk melakukan syariat itu dengan benar? Ya, atau berguru pada guru yang benar, yang memberi contoh, bukan cuman ceramah-ceramah, tapi contohnya nggak ada. Ceramah-ceramah kona syukur-syukur rumahnya mewah, istrinya tanahnya banyak. Nah itu kan bisa diaplikasikan untuk berjuang gitu kan. Kebanyakan
makanya disembunyikan. Mau disembunyikan. Istrinya disembunyikan gitu. Ada Diberikan 4. sedikit. Tuh. Itu apa kalian kalau nyimpan uang di tempat apa itu yang berkotak-kotak di situ. Ini Jadi cara untuk khusyuk atau bertauhid dengan benar itu harus ada guru, harus wajib. harus Mencari ada guru wajib. dan juga guru tersebut tidak menyalahi syariat. Iya. Oh, seperti itu. Harus wajib mencari guru dan wajib. Nah itu maksud saya itu kan banyak yang wah saya mau bertauhid lah gitu kan. Ya, kita bertauhid tapi tidak bersyariat gitu loh. Tidak bisa tertolak. Tidak bisa tertolak. Tertolak. Tapi saya mempunyai horil adat gitu kan. Kelebihan-kelebihan yang orang mau nggak bisa. Kami yang bekerja Lah, bagaimana? Nanti setelah itu, maksudnya setelah saya dapat seperti itu kan, jadi merasakan kebenaran itu hadir, itu kan. Itu bukan kebenaran. Itu bukan kebenaran. Kebohongan yang ditutupi dengan kebenaran. Kebohongan tutupi itu. Lah, sekarang cara untuk mengingatkan orang tersebut itu ada nggak? Atau ini itu bagaimana itu? Ada. Terus seperti apa terus? Mati. Ada itu saja. Kalau orang sudah mati pasti bertauhid. Oh gitu. Mau bagaimana? Sudah ketemu. Malaikat yang hitam-hitam. Mau apa? Pasti langsung bertauhid. Pasti. Saya jamin itu. Cabut nih kalau saya bohong. Untuk istilah ajaran Sabta Dharma itu seperti apa? Sabto Dharma, Sabto Dharma. Piwulang suci itu piwulang. Pengajaran luhur, pengajaran bermoral. Sebenarnya seperti itu. Tanyanya punya leluhur kalian loh. Itu ajaran kalian asli sini. Itu cara bermanusiawi. Cara manusia menjadi manusia. Iya, muamalah gitu kan. Iya. Memanusiakan manusia. Iya, itu seperti itu. Itu leluhur kalian ini tanah ini. Ini seperti itu. Tapi kami kan juga ingin selalu ikut kalian. Masa ditinggalkan? Ya tidak boleh. Itu akhirnya bangsa kami itu ikut masuk ke kalian karena kalian setelah menjalankan pelajaran itu merasa menjadi orang yang bersih tanpa dosa. Itu menunjuk akhirnya sininya terbuka, itu rasa ujub, rasa itunya keluar. Gitu. Rasa sombongnya ada. Sombong. Rasa sombong itu kami masuk karena mereka itu merasa sudah pintar, suci, bersih. Itu Ya sudah. Sampai ini sudah berapa lama berarti mengikuti ajaran atau amalia Sang Hyang Wicaya Nirwana? Sudah lama sejak beliau di sini. Lama. Tapi saya ikut ke sana, ke Malik. Saya ikut Malik sesama jenis, sesama merah, si merah. Iya. Si merah. Dulu saya sering nongkrong di tempat-tempat ibadah kalian yang beda itu. Saya sering nongkrong Nongkrong di sana. di patung-patung itu, saya suka itu. Orang pada saya nongkrong. Dulu. Saya kencing. Itu saya sering nongkrong, saya suka itu di situ. Jadi dulu sebelum ikut Sang Hyang Nur gitu. Saya sering nakal dulu. Saya sakti, saya bisa mempengaruhi seluruh itunya warganya situ untuk beribadah makin begini. Tapi dulu. Oh berarti benar adanya sosok Danyang di sebuah desa itu yang menyebabkan faktor di desa tersebut?
Iya, saya termasuknya. Oh, Saya kalau yang kecil-kecil itu saya yang membawa satu jin merah seperti saya gitu. itu punya satu wilayah yang luas. Ya sudah, mungkin itu saja. Nanti akan saya panggil danyang-danyang itu. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya, atas ilmunya yang sudah disampaikan. Semoga jadi manfaat bagi semuanya, yang khususnya bagi saya sendiri. Mau pulang, mau ini dulu saya. Mau apa? Dipanggil teman, suruh seperti panjenengan, suruh begini-begini. Suruh apa? Ya ngomong begitu, memberi penerangan. Jin-jin itu hitam-hitam. Saya ini masih gelap kok, belum terang. Yang gelap ada itu. Hah? Itu. Lah kok jangan dicuci baju. Oh iya, maaf. Saya lupa ini, kalian manusia mudah tersinggung ya, saya lupa. Ya, silakan. saya permisi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matullah. Jadi seperti itu penjelasan seperti tadi, yang mengamalkan tauhid tanpa syariat itu tidak bisa. Karena Rasulullah sendiri itu masih bersyariat. Nah, kita tidak mengikuti Rasulullah terus mau mengikuti siapa? Kan gitu. Rasulullah sendiri yang ibaratkan beliau yang manusia pilihan aja masih sholat kan. Kita yang bertauhid kan. Curang nabi ora kan. Wali ora kan. Yura sholat kan. Bahkan dulu juga Syekh Abdul Qadir itu pernah digoda oleh iblis dalam ketauhidannya, dalam heningnya gitu kan. Iblis datang menghampiri, mengaku sebagai Allah untuk memerintahkan, "Dah, kamu gak usah sholat, udah cukup," gitu kan. Tapi karena pancaran ilahinya dari beliau Syekh Abdul Qadir itu kan memancar, jadi mengetahui yang hak dan yang batil gitu kan. Karena yang hak Allah itu tidak akan memerintahkan apa yang sudah diperintahkan, tidak akan memutus gitu kan. Ini perintahnya Allah untuk beribadah lah, kita nggak beribadah gitu kan. Jadi sudah bertolak dengan syariat, jadi harus ditimbang-timbang dengan akal gitu kan. Mungkin itu saja. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari konten kita hari ini. Jadilah penonton yang bijak bagi para hewan semuanya. Jadilah penonton yang bijak. Sisi baiknya diambil, sisi buruknya dibuang, jangan didengarkan, jangan diambil lah, seperti itu kan. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.